sing duweni ilmu, atau yang biasa kita kenal dengan istilah alim, itu kalau kita bandingkan ya, ini akan lebih mulia satu dibandingkan orang yang berpuasa terus-menerus. Ya, yang kedua akan lebih mulia dibandingkan orang yang selalu qiyamul lail, sholat pada saat waktu di tengah malam. Yang ketiga, luwih utama tinimbang wong sing jihad fisabilillah. Niki pengendikane Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Namun kita harus tetap memahami tentang pemahaman sesuai dengan latar belakang, bahwa yang sedang kita kaji dan kita bahas ini tentang keutamaan ilmu, sehingga memotivasi orang itu bahwa dengan ilmu ternyata mempunyai keutamaan yang sedemikian besar, ya, sedemikian besar. Lebih beda lagi dengan orang yang punya ilmu tapi di samping punya ilmu juga puasa terus menerus, di samping punya ilmu itu juga kemudian sholat di tengah wengi juga melakukan, di samping juga punya ilmu juga jihad fisabilillah. Niki tentang keutamaan daripada orang yang punya ilmu itu melebihi dengan orang yang berpuasa, orang yang kemudian sholat tengah malam, ataupun orang yang nanti jihad fisabilillah. Wa idza matalan ing dalem nalikane mati sapa al alimu, wong alim, salama mongko kosong. Maknanya itu banyak, dulu saya ngaji itu kosong bisa gompel, ya, bisa kemudian cuil, ya, tapi saya lebih cenderung ya artinya maknanya sama antara gompel, cuil, kemudian kosong. Salama mongko kosong atau gompel ataupun cuil fil islami ing dalam Islam, salmatan kelawan kosong temenan, laya suduha kang ora bisa buntoni ing salmah sapa illa kholafun angin wong kang ganteni minhu saking alim. Niki yang sering dijadikan apa istilahnya motivasi. Kalau seorang lurah gini mboten, misalnya masa jabatan wis entek sing pan ganteni pirang-pirang. Kalau seorang camat yang masa jabatannya hampir habis, yang siap untuk menggantinya itu pirang-pirang. Seorang gubernur bahkan presiden pun sing karep akeh. Tapi begitu kemudian ada orang meninggal dunia dari kalangan orang alim, maka akan terjadi kekosongan. Dan itu kekosongan itu bisa tertutupi kalau nanti ada penggantinya. Sementara ya, yang namanya kealiman itu tidak bisa diwariskan. Al ilmu bita'alum, wong ke anane duwe ilmu ya karena belajar. Lah niku sedulur, gak bisa. Kalau kekayaan bisa diwariskan. Wong Haji Farudin gemen bapak Lurah Haji Makmuri kan sawe nganti 11 bau. Ning Haji Farudinnya si patang bau. Paku laut alhamdulillah niku ya. Artinya itu bisa diwariskan kekayaan. Tapi kalau ilmu, walaupun putranya ulama, putranya kiai, kalau tidak mau belajar ya tidak akan bisa alim. Ini yang harus kemudian kita pahami. Sehingga kemudian di sini diistilahkan kalau ada orang meninggal dunia dari kalangan orang alim, maka akan terjadi yang namanya kekosongan. Ya, karena tidak mesti bahwa orang alim itu ada penggantinya. Kosong itu bisa nanti terpenuhi, akhirnya tertutupi kalau nanti sudah ada penggantinya dari orang alim lagi. Ini yang perlu dipahami. Nah, kalau menggunakan istilah cuwila kan berarti sesuatu kalau misalnya itu cuwil kan berarti ya kalau nanti cuwilan itu dibeneran akan utuh lagi. Ini gambarnya hampir sama kan niku. Paham mungkin iki? Kan niku. Jadi mengistilahkan sebagaimana kalau jabatan di dunia tapi pirang-pirang sing lagi nunggu kan kayak bahkan pirang tahun terus ditunggu-tunggu kapan mudune ya
Atau sing ekstrim itu kapan matinya kan ya kowe kan. Sing bahaya kan kayak kowe. Itu jabatan ning alam dunia. Jadi sing pengin duduk itu pirang-pirang rebutan. Tapi kalau orang alim orang mesti sedulur. Ya. Makanya naudzubillah min dzalik bahwa ketika pondok itu ya kiainya tidak mengkader, tidak mempersiapkan putra-putrinya itu mondok, ini juga merupakan indikasi ya sesuatu di lingkungan pondok itu adalah tidak baik. Kenapa? Ya kalau tidak mengkader pondok itu kan harus ada orang alimnya, figur pengasuh harus alim, harus pinter. Ya. Ustadzah walaupun pinter kaya ngapa ora katon. Walaupun anak lui ustadz lui pinter tinimbang pengasuhe. Gini mboten. Nah makanya bahwa untuk mempersiapkan kaderisasi atau tongkat estafet wong duwe pondok ya kudu anake umpama walaupun di sekolahnya tetap kudu dasarnya mondok. Karena supaya tidak ada kekosongan. Supaya kalau nanti orang tuanya meninggal dunia anaknya menggantikanlah. Untuk anaknya kalau misalnya meninggal dunia lagi anaknya kan seperti itu ya, supaya tidak terjadi kekosongan. Nah ini sudah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali mengutip daripada pendapatnya dari apa istilahnya yang disampaikan oleh tadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah ataupun radhiyallahu anhu. Nah makanya sekali lagi saya sampaikan bahwa ilmu itu tidak ada yang diwariskan. Terus mungkin panjenengan pernah mendengar, lah jere wong duweni ilmu laduni pinter dewek. Kan ya wis sedulur ya. Begini ya, sing arane laduni ya. Ya kalau dalam nadzoman kan wafil laduni ya. Kalau laduni itu sementara ini baru merupakan rumor. Ya. Kemungkinan kalau pemahaman saya ya bahwa anane wong ladun itu prosesnya itu juga dengan proses belajar. Cuman dilalah Gusti Allah itu durung maringi futuh. Futuh apa? Terbuka hati nih. Belajar itu kayak katon jendel bae. Barang suatu saat nganti pirang tahun mungkin karena tirakate wong tuane atau dek juga tirakat sing gemien dipelajari ora paham babar plus dadi blar terbuka kabeh. Kiai Fuad Hasim Buntet yang dikenal sebagai laduni tetap mondok sedulur. Gini mboten, orang mau pinter dewek. Gus Dur yang dianggap itu punya segala ilmu tetap mondok. Beliau itu hari maca sebagai bukti bahwa beliau itu macane luar biasa, nganti minnya itu sudah nggak bisa diukur. Artinya belajar luar biasa. Makanya saya kira nggak usah ternina bobokan dengan istilah ilmu laduni. Mantakan jadi males. Nggih. Ya. Kita mungkin ada orang-orang, ada lagi ngapunten Mbah Hasyim Asy'ari itu di dalam satu cerita saya nggak cocok sekali. Di beliau itu bisa ngalim gara-gara pertama goleti cincine Kiai bojone Kiai Khalil ning WC, akhirnya bisa lantung. Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu mondok ning Jawa bae ya. Sebelum di Mbah Yai Khalil Bangkalal pernah di Al-Khazini Buduran Sidoarjo ya. Kemudian pernah di Nganjuk di pondok Mbah Yai Zainuddin ya. Di Mekahnya itu sampai hampir 7-8 tahun. Proses taklim belajarnya itu sangat lama. Tapi ada juga cerita yang menonjolkan sisi keajaiban. Gara-gara dikongkon kiai ini kemudian goleti cincin tiba ning WC akhirnya langsung pinter dewek. Bukan persoalan masalah itu, pergulatan belajar beliau yang sangat lama sehingga menjadikan beliau itu alim. Di samping juga IQ-nya cerdas. Nih Gus dulur. Ya, jadi yang perlu dipun pahami. Jadi nggak ada orang sing ujuk-ujuk kemudian langsung kur ning madrasah langsung menguasai kitab gede. Wong sing bolak-balik diwaca jurme be ora paham pirang-pirang ngene ya kowe. Wah ya sing ngomong akeh ya mungkin termasuk testimoni pelaku. Aduh. Ini jadi tetap kita meyakini ilmu laduni itu ada, itu langsung diberikan oleh Allah. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa itu ada proses belajar yang kemungkinan belajar lama tidak paham-paham. Baru kemudian Allah itu membukakan dalam hatinya atau mukasyafah sehingga ilmunya itu kemudian terbuka.